Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk insana ambo kesadonyo. Mudah-mudahan insana diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada hari ko ambo ingin berbagi sesuatu kepada insana, kawan-kawan dan adik-adik. Ambo ingin membahas tentang tanggung jawabnya seorang anak laki-laki dan tanggung jawabnya seorang suami kepada seorang istri dan tanggung jawabnya anak laki-laki kepada orang tua dan anak kemenakannya. Di sini ambo ingin membahas sepanjang pengalaman dan kebanyakan yang ambo lihat di dalam berumah tangga yang menjadi sebuah pokok pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri, itu kebanyakan dari tidak lain tidak bukan dari harta dan materi. Kadang-kadang pihak nan parusi mengecen awak sebagai laki-laki go condong ke keluarga, condong ke mande, curah ke mande dan curah ke keluarga. Dan itu harus kita imbangi. Kita memang betul mempunyai tanggung jawab kepada seorang istri dan anak dunia dan akhirat. Akan tetapi kita sebagai seorang anak laki-laki juga tidak putus mempunyai tanggung jawab kepada orang tua dan kepada anak kemenakan. Jadi apa yang akan kita bahas di siko? Yang akan kita bahas di siko berawal dari mulanya. Seorang anak laki-laki ketika mencintai seseorang perempuan, anak gadis orang, kebanyakan itu terlalu curah, terlalu mencintai dan terlalu mencurahkan kasih sayangnya sehabis-habisnya. Bahkan sampai luponya jo orang tua, kadang-kadang ada jo yang sampai lupa jo keluarganya. Jadi harus kita ketahui, kita di Minangkabau, kita di dalam agama Islam itu surganya seorang anak laki-laki adalah berada di bawah telapak kaki ibu, dan surganya seorang anak perempuan berada di bawah telapak kaki suami, di atas jalan kebenaran. Mangkonyo di Minangkabau dan sana yang kita dengar mungkin tiap hari dan tiap sabanta adek basandi sarak basandi kitabullah basangkut adek jo agama di Minangkabau. Jadi indak namuh kita pakai sewalah dudun sana. Jadi kebanyakan terjadi di dalam rumah tangga kita cali. Terjadi sebuah pertengkaran antara suami dan istri. Banyak dek masalah pitih, harato, gono gini dan segala macamnya. Kenapa? Karena kelalaian kita anak laki-laki membiasakan tabiaso dek kita dari bujang, dari kita alun babini. Ketika kita lah pandai menyambut sayang, menyambut cinta kepada anak gadis orang, itu kita curahkan segalanya. Kita agian kasih sayang ke satu, sampai bahkan kadang-kadang tidak ada sisanya untuk anak lain, untuk orang tua kita je tidak bersisa. Kadang-kadang juga untuk diri kita tidak bersisa kasih sayang, itulah habis kena sadonya.
Jadi ketika kita berumah tangga, ketika ada terjadi urusan keluarga di rumah ranggaya, entah itu barale, entah itu dan lain sebagainya, banyak. Kebanyakan seorang istri tidak mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh seorang suami, karena kebanyakan itu bersangkut paut dengan uang, dengan materi. Jadi Pak kok sampai model tuh. Jadi sebenarnya kesalahannya dari awal lah mulai terjadi kesalahan. Kok ketika kita pacaran jonyo menjalang kapai ke rumah inyo tu, kalau kau untuk inyo tu ndak ada, martabak di jinjang, bakso di gungguang, pangsit delo, kue di pangku, sagalo babokin, ndak ada. Coba kalau untuk orang tua ndak ada. Jadi harus sudut sana adik-adik, kakak-kakak, kasadonyo, khusus untuk anak bujang-bujang, inok-inok menuangan, tolong hati-hati, supaya nak tercipta di suatu masa apabila awak lah berumah tangga, terciptanya rumah tangga yang sakinah mawadah dan ya rahmah. Ajarlah dari awal. Kecen, kami, ambo, deyen atau segala macamnya hidup di Minangkabau go. Kami sebagai seorang suami, walaupun telah mempunyai istri, anak, itu dan kami indak lepas juga dari tanggung jawab kepada keluarga, khususnya anak jo, nak kemanakan jo seseorang ibu atau orang tua. Karena kenapa? Kita di Minangkabau dan sana digariskan de adat istiadat awak, anak di pangku kemanakan dibimbing. Anak di pangku kemanakan dibimbing. Jadi apa tujuannya anak di pangku kemanakan dibimbing? Karena pencarian seseorang anak laki-laki itu jatuh kepada istri kesadonyo jo hak jo anak, yang hai anak jo istri. Kemanakan wala ado dapat apa-apa dan sana. Mande wala dapat apa-apa. Coba dan sana bayangkan. Mulai dari mengandung 9 bulan 10 hari di dalam parit mande sampai malayin basa buang jo nyawa, alah layi beko susu basusuan, lalok balalon, mandi bamandian, kok bajalan diajan, makan basuan. Sampai basikola menjadi orang jadi pandai, bergelar sarjana, berpangkat jenderal, iko segala macam. Itu adalah campur tangan orang tua. Jadi kebanyakan di situ setelah kita sukses mencapai titik yang kita inginkan, mencapai usia yang telah patut untuk berumah tangga kadang-kadangnya. Di situ kebanyakanlah putus hubungan jo orang tua. Dari ketek lah digadang do orang tua, alah sarjana, alah bagaji sekian puluhan juta. Itu orang tua ndak dapat apa-apa di sana. Kemanakan ndak dapat apa-apa. Ndak dapat apa-apa. Menggadangan, menyengolan, iko segala macam. Setelah awak berumah tangga, kebanyakannya ndak dapat apa-apa di sana. Jadi jangan biasa model itu di sana itu salah. Jadi caranya caranya mengatasi hal yang model itu. Ini model kode sana. Kita nikah dengan seseorang perempuan, bersatu dengan anak gadis orang. Itu bukan hanya awak saja yang bersatu. Seharusnya kita mempersatukan kedua belah keluarga, harmonis orang tu, rancak hubungan antara kedua belah pihak. Karena de awak kuncinya kalau pandai awak.
kok lai pandai awak kunci di awak, cara di awak, ajaran awak jangan diajar. Kebanyakan baginan bakarajo, baginan bagaji harian, baginan mangaleh pabilola balik dari pasar, balik dari batutik tokoh, balik dari bakuliari, pulang dari kantor tiba tanggal gajian, pitih bagian kabini sadon. Sagalo Allah bagian, iyo hak istri, hak inyo, untuk inyo dan anak-anak kita, batu, tidak salah itu sana. Tapi ingat sebelum sana, kita mempunyai hak lo yang wajib kepada orang tua kita juga manakan. Ingat dun sana, kita mempunyai kewajiban kepada orang-orang tersebut. Jadi caranya ndak jangan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga awak, perselisihan di dalam rumah tangga awak, dek gara-gara dek pitih, dek haratu. Mulai dari awal awak kamu memulai hidup baru je seseorang perempuan tersebut kecian. Dan tanggungan jawab ke orang tua dan sampai mungkin bisa dikecian sampai akhirat besok masih ada. Tanggungan jawab ambo ke keluarga ambo masih ada, anak kemenakan ambo, karena di ada istiadat kami mengatakan di Minangkabau anak di pangku kemenakan dibimbing mande pun ditolong juga. Nah, itu. Jadi caranya apabila kita berkeluari misalnya bagaji kita 200.000 sehari atau bagaji bulanan bagana begini. Misalnya kita bagaji 200.000 sehari atau untuk anggaleh 200.000 atau 100.000 entah apa. Anggap saja 200.000. Yang 150 sebelum dia gin ke orang rumah kok. Dan 150 dia gin kayaknya untuk belanja dan kebutuhan rumah tangga. Dan 50 masukkan di dalam saku-saku awak ke dalam dompet. Awak ndak maliang. Jangan di belakangnya, di mungkonya dan sana. Jadi kegunaannya untuk apa? Itulah. Kadang-kadang ada datang anak kemanakan kita ke rumah kita. Contohlah kemanakan. Muncul adik ke sekolah, adik ke beli sepatu kita tidak ada, atau bareh di rumah tidak ada, atau ama sakit ko segala macam, entah nyamin seribu untuk ko segala macam lah. Jo itu kita tanggulangi. Jo itu kita tanggulangi. Jo pitih nan ada di dalam saku-saku awak. Tanpa sepengetahuan di dalam sepengetahuan istri. Ini model kode sana. Harta seorang suami adalah hak seorang istri. Dan harta seseorang istri haram bagi suami. Bah itu ulama mengatakan. Dan kita dengar-dengar ya. Bah itu ulama mengatakan. Jadi pitih nanalah kita agin ke bini kita tu. Sabatu-batunya memang haram kita meminta untuk di luar kebutuhan rumah tangga awak. Haram. Haram kita meminta apa lagi basi karya tegang, basi tegang putih, basi arak baka ada gara-gara itu untuk membantu orang gaya lah, untuk pembali balik, untuk magi belanja kemanakan lah. Iyo kok lagi tinggi toleransi orang rumah awak. Iyo kok lagi pandainya, kok indah. Disitulah terjadi sebuah pertengkaran. Karena ada apa? Karena kita indah pandai dari awalnya menerapkan sistem yang model itu di dalam rumah tangga. Aki-akinya batin taseso badan kurih masih. Makan lebih banyak, tapi badan kurih masih dek gara-gara makan hati di sebelah pihak. Iko kulu mande kemanakan di sebelah pihak. Iko anak bibini. Jadi makan hati ya. Jadi caranya kasih sayang kepada seorang anak, istri dan mande jo kemanakan itu seimbang di sana. Kok kita dulu ndak bisa kok dulu.
kok ke kita banyak ni kok ndak bisa, ikut namanya ndak bisa seimbang. Mangkonya disitulah tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah dan ya rahmah bak kata orang. Apabila awak lai pandai-pandai. Tapi kalau kita ndak pandai-pandai, ibarat sansai badan kita, ibarat balai jo kapal di sana. Entah kakaram di tapil biduk ko, entah kakaram di tengah lalu tahu dia. Jadi kok indak pandai dalam bidang itu, kok untung jo barumah tanggo itu Tuhan yang tahu di sana. Langkah pertemuan rezeki maut jodoh itu Tuhan yang tahu. Belum tentu kita ke bantuan lama, kita ndak meniat bantuan pendek dulu sana, tapi itu takdir. Kok nyampang singkek untuang kita jenyo. Pisau pulang ke sarung no sana kita balik ke rumah orang gaya. Kamanakan baji orang tua lah berang dun sana lah banci gulo Jawa. Apa kakak lah. Jadi untuk adik-adik, apabila lah ada rasanya berumah tangga lah mampu walaupun bagaji sekian puluh juta awak sebulan, tolong berhati-hati awak cara menerapkan sistem dalam berumah tangga supaya tidak jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan awak berumah tangga belaki bini anak baserak berai jadinya bapak tiri. Kau tidak pandai wak dun sana lah baji lo jawab kemanakan tidak mau tahu jawab. Lah kamari de lo tungkek buruk dun sana tidak ada orang mananyo. Kalau kita tidak pandai, tapi setidak-tidaknya kalau kita lai pandai, ada je lah perhatian kemenakan. Kemenakan dun sana awak jawab. Tapi kalau kita tidak pandai, itu ibarat sansai gitu. Jadi untuk adik-adik ambo sangat bapasan kok diterima syukur alhamdulillah yo kok indah terserah lah kan itu. Untuk itu dan sana ambo supaya lancar, supaya murah rezeki awak yo pandai-pandai gitu berusaha. Setelah ada hasilnya, berbagilah di dalam hidup kojo keluarga kita sendiri. Senangkan hati seorang anak istri, senangkan hati seorang orang tua, dan senangkan hati kemenakan. Di situ lah kayu dun sana, lah kayu dun sana. Kalau lai pandai dun sana model tu. Tapi apabila indah, iyo pada suatu masa bisuanya penyesalan akan tumbuh. Apabila nasilah jadi bubur, apakah kita sabui lagi? Apakah kita baca lagi? Nasilah jadi bubur. Itu untuk saat sekarang di sana. Ambo kalau ada kesalahan dalam cara mengucapkan, ambo meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga nusana ambo kasadonyo diberikan kesehatan, dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin.